Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 April 2020, saya akan sampaikan renungan bagi kita sekalian sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 5. Namun sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan berikan matahari baru pada hari ini, dan kami menikmati dan menjalaninya. Dan kami akan mengawalinya mau merenungkan bagian firman-Mu melalui Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 5 ini, dan hamba-Mu akan memberitakannya. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu dan diberkati saudara-saudara yang berkenan mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak akan baca Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 5 ini kita sekalian, tetapi saya membawa kita langsung kepada perenungan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Martin Luther pernah mengatakan, doa adalah napas orang percaya. Artinya ia menekankan pentingnya berdoa. Sebagaimana orang bernapas untuk tetap hidup, demikianlah orang percaya harus berdoa supaya rohnya tetap hidup di hadapan Allah. Pentingnya berdoa juga ditekankan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose yang kita baca dalam nas hari ini. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam ia melakukan tugasnya sebagai seorang pemberita Injil atau sebagai pelayan Tuhan, hanya doalah yang menjadi kekuatan ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, termasuk ketika menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose. Pada saat itu Rasul Paulus sedang menghadapi pergumulan berat, yaitu berada dalam penjara. Mengapa ia menekankan pentingnya berdoa? Karena doa adalah bentuk penyerahan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika berdoa, umat dibawa pada suatu kesadaran bahwa ia adalah makhluk yang lemah, yang memerlukan Tuhan. Ketika ia berserah dalam doa, ia mengakui bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Sehingga dari doa yang dipanjatkan akan menghasilkan ketenangan, kekuatan, dan hikmat dalam menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa juga adalah komunikasi umat dengan Allah. Artinya, doa menjadi suatu cara atau media untuk dapat bercakap-cakap dengan Allah. Seperti syair sebuah lagu, Tuhan hanya sejauh doa. Artinya, semakin sering kita berdoa, maka semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Sebaliknya, semakin jarang kita berdoa, maka kita semakin jauh dari Allah. Dan demikian doa yang kita panjatkan bukanlah doa yang sewaktu-waktu atau sekali-kali saja, tapi doa yang bertekun dengan kesungguhan hati. Doa juga menjadi cara kita untuk berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang dapat menyesatkan iman percaya kita. Seseorang yang berdoa sebelum ia bekerja akan melakukan pekerjaan yang baik dan jujur, tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Sepasang suami istri yang selalu berdoa bersama tidak akan memiliki keinginan untuk berselingkuh atau menduakan pasangannya, karena doa yang telah dipanjatkannya menjadi kontrol yang mengingatkannya, sehingga ia terhindar dari godaan jahat si iblis yang dapat menyesatkannya. Doa tidak hanya sekedar permohonan, tetapi juga adalah bentuk ungkapan syukur yang dinyatakan kepada Allah atas apa yang telah Allah beri
Karena segala sesuatu yang kita terima berasal dari Allah, sehingga ketika mengucap syukur melalui doa kita, maka kita menjadi orang yang tahu berterima kasih kepada Allah. Tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, dan tidak menjadi orang yang hidup dalam keserakahan dan ketamakan. Karena pemberian Allah menjadi sesuatu anugerah terindah yang mencukupkan dan mendatangkan kebaikan serta sukacita. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus juga menekankan perlunya berdoa untuk para pelayan Tuhan. Sesuatu yang tidak biasa dilakukan, karena biasanya seorang pelayan Tuhan yang mendoakan jemaatnya, bukan jemaat yang mendoakan pendetanya. Mengapa Rasul Paulus menekankan hal ini? Karena para pelayan Tuhan adalah orang-orang yang setia dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Namun, mereka adalah manusia biasa yang tidak jauh berbeda dengan jemaat pada umumnya, yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga ketika jemaat berdoa bagi para pelayan Tuhan, maka diharapkan mereka akan selalu dikuatkan dan diberi hikmat serta kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, baik dalam pelayanan maupun dalam seluruh kehidupan mereka. Dan demikian Rasul Paulus mau mengatakan bahwa seseorang yang cakap dan pandai berdoa seperti dirinya tetap membutuhkan doa dari orang lain yang mungkin lebih sederhana, tetapi tulus mendoakannya, supaya Allah membukakan pintu bagi pemberitaan mereka dan mereka dapat melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena itu saudaraku, bertekunlah dalam doa, terlebih dalam menghadapi keadaan kita sekarang ini. Ancaman virus corona atau COVID-19 yang sering kali membuat kita merasakan ketakutan dan ketidakpastian. Doa menjadi suatu kekuatan yang memberi ketenangan. Walaupun masalah ini tidak selesai begitu saja setelah kita berdoa, tetapi kita meyakini bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang mendengar doa kita dan berkuasa untuk menjawabnya. Jadikanlah doa sebagai cara kita untuk berjaga-jaga, sehingga kita tetap menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, dan nyatakanlah syukur kita dalam doa kita, sekalipun dalam kesesakan dan keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita tetap diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Doakan juga kami, sehingga pintu pelayanan senantiasa terbuka bagi kami dan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus berkenan memberkati perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat berkarya. Amin.